Oke, kita langsung mulai aja ya eksplorasi visual kita kali ini. Buat kalian yang suka banget sama kisah pahlawan yang epik, penuh intrik, dan punya konflik moral yang dalam, wah kalian pasti bakal nikmatin pemberasan ini. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan tokoh sentral yang super ikonik di pewayangan Jawa, yaitu Puntadewa. Kita bakal telusuri semuanya, mulai dari silsilah keluarganya, sifat berdarah putihnya yang legendaris, pusaka Kalimasada, sampai peran dia yang, jujur aja, lumayan bikin kaget di Perang Besar Baratayuda. Nah, pernah dengar nggak julukan manusia berdarah putih? Di dunia pewayangan, ini tuh bukan sekedar kiasan fisik loh. Ini adalah simbol absolut yang nunjukin betapa suci hatinya dan di mana dia benar-benar nggak punya rasa amarah sama sekali. Coba deh bayangin, ada seorang kesatria yang secara harfiah nggak punya kapasitas buat ngebenci atau marah ke orang lain. Keren, tapi juga bikin penasaran kan? Dan ini ngebawa kita ke paradoks paling menarik dari pahlawan kita yang satu ini. Pertanyaannya tuh simple tapi menggelitik banget. Gimana caranya seorang raja pasifis yang anti banget sama kekerasan bisa survive di sebuah perang berdarah? Dia ini terlempar ke konflik paling brutal yang bisa kalian bayangin, dikelilingin sama prajurit-prajurit paling mematikan, tapi senjatanya cuma pasifisme mutlak. Nah lo, gimana tuh ceritanya? Masuk ke bagian pertama kita, sang kesatria berdarah putih. Kita lihat dulu fondasinya ya. Kalau kita ibaratkan Puntadewa ini karakter di dalam game, stats atau atribut karakternya itu benar-benar anomali buat budaya ksatria. Di saat pahlawan lain sibuk pamer otot dan kesaktian, dia malah lebih milih musyawarah. Gelarnya aja Satru, yang artinya kurang lebih orang yang nggak punya musuh. Bener-bener konsep yang agak mind-blowing sih kalau kita ingat dia ini hidup di lingkungan kerajaan yang keras banget. Dan kalau kalian perhatiin visual wayang kuali tradisionalnya, ini tuh tergambar jelas banget. Coba perhatiin deh, kepalanya selalu menunduk. Ini bukan karena sedih ya, tapi gestur permanen dari kesopanan dan kerendahan hati. Terus rambutnya juga digulung rapat, gaya yang disebut gelung ketuh. Pokoknya, dia ini sama sekali nggak punya vibe arogan khas ksatria pada umumnya. Semuanya itu tentang self-control yang luar biasa. Oke, lanjut ke bagian 2, silsilah dan berdirinya Amarta. Dari mana sih sebenarnya orang suci ini berasal? Jadi begini, poin krusial dari karakternya ada di dualitas asal-usulnya. Secara biologis, ya dia putra sulung Prabu Pandu Dewanata, pewaris sah tahta Astina. Tapi secara spiritual, nah ini yang penting. Dia adalah penjelmaan langsung dari Batara Dharma, sang dewa keadilan. Makanya, gak heran kalau pas berguru sama Resi Durna, dia lebih milih belajar hukum, sejarah, dan ketatanegaraan daripada sibuk latihan pedang kayak adik-adiknya. Bukti nyata dari kekuatan spiritualnya kelihatan banget waktu dia ngebangun kerajaan Amarta. Saat adik-adik Pandawanya udah siap tempur buat ngebabat hutan Wanamarta yang terkenal angker, Puntadewa malah maju ngadepin jin penguasa hutan itu cuma dengan ketulusan dan kedamaian murni. Hasilnya, si roh mengerikan itu malah dengan sukarela menyerahkan kerajaannya, bahkan ngasih namanya juga ke Puntadewa. Nggak pakai tumpah darah sama sekali. Bagian ketiga, Pusaka Sakti Jamus Kalimasada. Tiap pahlawan pasti punya senjata pamungkas kan? Tapi tunggu dulu, pusaka pamungkas Puntadewa ini benar-benar out of the box. Bukan pedang sakti atau panah magis, melainkan sebuah kitab suci, namanya Jamus Kalimasada. Di budaya Jawa, ini sering banget dikaitkan sama kalimat syahadat. Jadi, senjatanya itu bukan buat nyerang fisik, tapi justru jadi sumber kekuatan spiritual, keyakinan tak tergoyahkan, dan bahkan untuk penyembuhan. Dan kalau kalian bandingin sama pusaka dia yang lain, Payung Tunggulaga, kalian bakal sadar satu pola. Dua-duanya tuh sifatnya defensif dan spiritual. Ini benar-benar gambaran sempurna sosok pemimpin yang tahu kalau kekuatan terbesarnya itu ada pada kemampuannya melindungi dan mengayomi rakyatnya, bukan ngancurin musuh di medan perang. Bagian 4. Tragedi Dadu dan Pengasingan. Tapi ya nggak ada pahlawan yang sempurna. Nah, ini chapter yang paling nyesek. Puntadewa ini punya satu kelemahan fatal. Dia terlalu kaku sama etika kesatria. Karena pantang nolak tantangan, dia kejebak main dadu sama Pati Sengkuni yang super licik. Terus terang, permainannya udah diatur. Akhirnya, dia kehilangan harta, kerajaannya melayang, adik-adiknya jadi budak, dan yang paling parah, istrinya sendiri, Drupadi, dipermalukan habis-habisan di depan umum. Tragedi gila ini jadi awal mula masa pengasingan mereka selama 13 tahun. Tapi disinilah kita bisa lihat seberapa kuat mentalnya. Bayangin, dari seorang raja agung yang berkuasa penuh, tiba-tiba dia harus menyamar jadi Dwi Jakangka, seorang pelayan rendahan dan mandor pasar di kerajaan Wirata. Dan dia jalanin itu selama belasan tahun
tanpa ada niat balas dendam sedikit pun. Tingkat penerimaan yang kayak gini sih rasanya mustahil banget buat manusia biasa. Kita masuk ke bagian 5. Peran krusial dalam Baratayuda. Momen yang paling ditunggu-tunggu. Akhirnya, sang pasifis terpaksa turun ke medan perang melawan gurunya sendiri, Prabu Salya. Dan di sini kejadian langka terjadi. Waktu hatinya yang murni dipaksa menyerap serangan sihir gurunya yang mematikan, batas kesabarannya akhirnya jebol juga. Dia mengalami Tiwikrama, sebuah transformasi eksplosif jadi raksasa yang luar biasa mengerikan. Ini kayak ngingetin kita, jangan pernah bikin orang yang super sabar bener-bener marah. Tapi, puncak drama sebenarnya ada di sini. Demi menangin perang dan mecahin konsentrasi komandan musuh, Resi Durna, Puntadewo ngelakuin sesuatu yang bertolak belakang sama sifatnya. Dia ngomong, gajah Aswatama mati. Secara teknis dia emang ngomongin gajah, tapi cara dia ngomong itu sengaja banget dibikin buat nipu Durna supaya percaya kalau anaknya yang mati. Ini adalah satu-satunya kebohongan di sepanjang hidupnya. Dan wow, konsekuensi kosmisnya tuh instan. Selama bertahun-tahun, kereta perangnya selalu melayang di udara karena kesucian hatinya nggak pernah bohong. Tapi, begitu dia ngucapin manipulasi itu, kereta perangnya langsung jatuh berdebu menyentuh tanah dunia fana. Satu trik kebohongan kecil aja udah cukup buat nodain darah putihnya dan narik dia balik ke realitas bumi. Ini visualisasi yang mind-blowing banget soal manusia suci yang jatuh. Kita sampai di bagian akhir, bagian 6, Moksa, menuju puncak keabadian. Setelah perang usai, para Pandawa melakukan pendakian penebusan dosa ke Gunung Mahameru. Dan tebak apa yang terjadi? Saudara-saudaranya yang merupakan prajurit sakti mandraguna pada tumbang satu-satu di tengah jalan karena karma mereka. Hanya Puntadewa, sang raja yang menolak kekerasan, yang punya kemurnian spiritual buat bertahan sampai puncak dan mencapai keabadian, lengkap dengan tubuh fisiknya. Dan dari sini kita dapat pesannya, warisan pamungkas Puntadewa adalah konsep Raja Resi atau raja yang sekaligus orang suci. Lewat sosoknya, kita diperlihatkan bahwa pemimpin yang paling hebat bukanlah dia yang paling banyak bunuh musuh di medan perang, tapi dia yang punya kebijaksanaan dan spiritualitas yang mendalam. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kalian mikir sejenak. Di dunia nyata, kita yang sering banget terobsesi sama kekuatan fisik dan senjata, mungkinkah kesabaran mutlak dan keteguhan hati itu justru superpower yang paling utama? Kisah Puntadewa benar-benar nantang cara kita ngelihat arti kekuasaan sejati. Makasih banyak udah ngikutin penjelasan visual ini sampai akhir. Semoga kalian dapat insight baru yang seru ya. Dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.